Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Saat ini, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan apakah COVID-19 atau COVID-19 virus corona ini membawa malapetaka atau membawa berkat. Nah, saya ingin mengulas perbandingannya. Dengan adanya COVID ini, banyak orang yang sakit, tertular, sehingga banyak yang meninggal. Ekonomi dunia hancur. Perusahaan-perusahaan penerbangan stop, seluruh dunia tidak ada yang terbang. Sehingga kerugian itu mungkin 90%. Keluarga, banyak yang tiba-tiba satu keluarga hilang, habis, mati. Karena satu keluarga tertular dan terinfeksi oleh COVID sehingga satu keluarga mati. Lalu satu keluarga yang mati ini juga tidak bisa dikubur dengan layak. Harus dikubur di tempat kuburan COVID. Jadi orang-orang merasa takut kena COVID karena merasa terkucil, setelah meninggal juga terkucil. Ada orang kaya yang bersaksi di YouTube, dia punya tanah kuburan yang mahal di San Diego Hills. Waktu suaminya meninggal, yang tanah itu dia sudah beli dengan harga miliaran, tidak bisa dia pakai. Dan suaminya hanya dikubur di tempat kuburan orang-orang yang terkena COVID. Jadi di sini kita belajar bahwa harta, kedudukan, tahta, semua pangkat tidak ada artinya waktu saat COVID. Nah, ini merupakan kesialan atau malapetaka. Tapi kalau kita lihat dari sudut kekristenan, dari sudut Tuhan, dari sudut kita umat beragama, kita melihatnya bahwa ini adalah suatu berkat. Kenapa saya katakan ini berkat? Coba Bapak Ibu, kita lihat pada saat ini waktu COVID, suami istri jadi lebih sering ngobrol. Keluarga bisa makan sama-sama karena sama-sama tidak bekerja di kantor, suami tidak bekerja, istri tidak bekerja. Lebih sering ngobrol dan saling mengasihi antara anak dengan orang tua. Orang tua yang tadinya tidak pernah ngajarin anak sendiri, yang biasanya dilepas ke suster, jadi mengajari anak sendiri. Ya, lantas spa tutup, panti pijat tutup, nightclub tutup, restoran tutup, jadi menghemat, makan di rumah bersama-sama, lebih bercengkerama. Yang biasanya bapak-bapak makannya sama teman-teman kolega bisnis, sekarang jadi makan sama istri, sama anak, sama cucu. Ini berkat, bukan? Orang-orang yang tadinya merasa dirinya hebat, tadinya sombong, punya mobil banyak, punya harta banyak, sontak sadar tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan mobilnya semua tidak bisa dipakai dalam keadaan COVID ini. Dia nggak bisa mejeng, nggak bisa pamer kekayaan, hanya bisa di rumah. Ya, jadi ini kebaikannya. Kemudian jadi orang juga sadar bahwa semua yang ada di kolong langit itu sia-sia, seperti kata pengkhotbah. Semua yang di kolong langit seperti menjaring angin, kosong, tidak ada yang abadi. Nah ini ya, orang jadi sadar akan ada kuasa Tuhan. Orang jadi mulai merasa takut akan kematian, sehingga orang mulai bertobat, mulai dekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya tidak berdoa menjadi sering berdoa karena takut kena sakit. Yang tadinya tidak suka ke gereja mungkin jadi dengar firman Tuhan melalui YouTube. Ya. Yang tadinya pikir kekayaannya bisa banyak, tiba-tiba kekayaannya habis. Mereka jadi imannya goncang, mereka jadi minta pertolongan Tuhan. Jadi sering berdoa, sering baca Alkitab. Ini berkat, bukan? Lalu banyak orang yang
tersadar bahwa selama ini dia berdosa karena sering pergi ke night club, entertain pejabat, sering ke spa, panti pijat, sering selingkuh. Wah, dia jadi sadar. Waduh, kalau selingkuh bisa, kalau yang teman selingkuhnya kena COVID, dia bisa kena COVID. Akhirnya dia jadi tidak berani selingkuh. Jadi bertobat. Bukankah ini berkat, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi karena itu kalau menurut kekristenan, Tuhan justru mengasihi kita dengan memberikan musibah COVID. Sehingga dengan adanya COVID di seluruh dunia terhentak, seluruh dunia bertobat, seluruh dunia sadar. Kapan saja mereka bisa mati, di mana saja. Tidak ada yang tahu kapan mereka tertular, kapan mereka akan terinfeksi, dan kapan mereka langsung jatuh mati. Ini peringatan Tuhan. Sehingga kita harus ingat juga bahwa kita ingat bahwa Tuhan akan datang ke dunia dengan tiba-tiba juga seperti COVID. Tidak terlihat, tidak terasa, tahu-tahu Tuhan datang. Nah, kalau Tuhan datang tiba-tiba untuk mengadili umat manusia, pertanyaannya, siapkah kita? Apakah kita sudah pasti masuk surga? Ini yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Oke teman-teman, saya harap melalui renungan singkat ini kita bisa sadar, kita bisa balik ke jalan yang benar. Yang tadinya suka berdosa, suka nipu, suka segala macam, suka berbuat hal-hal yang tidak benar, bisa bertobat dan minta ampun Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang bisa ikut Tuhan ke surga. Jangan ditinggal di dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang tidak ada harapan. Terima kasih teman-teman untuk waktu yang teman-teman sediakan untuk mendengar renungan sebutir debu ini. Sampai ketemu lagi.